Terpujilah Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita berjumpa hari ini. Kita bersama-sama kembali akan menyiapkan hati kita mau hampiri tahta hadirat Tuhan. Kita bersama-sama berdoa di kesempatan pagi hari ini sebelum kita menjalani hari yang baru. Terpujilah Tuhan, Kau baik buat kami Tuhan. Kami berterima kasih. Di hari ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa darah-Mu menguduskan hati, tubuh, jiwa, roh, pikiran kami. Kami bersyukur memberi nafas kehidupan kami untuk jalani hari yang baru. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu memandang wajah, menikmati segala kemurahan dan anugerah-Mu atas hidup ini. Bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku
sebab penyertanya sempurna. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Dia. Sempurnalah dalam segala karya dan perbuatan-perbuatan, sungguh ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau sertaku. Terpujilah Engkau Tuhan, kalau untuk selama-lamanya. Tidak pernah kami ragukan setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Itulah yang menjadi doa kami pagi hari ini di hadapan-Mu ya Bapa. Kau lihat setiap hati kami. Kau tilik setiap kedalaman hati kami. Kau topang, Kau tolong, Kau jauh. Kau lawati setiap pribadi lepas pribadi yang ada saat ini. Apapun persoalan permasalahan yang sedang mereka hadapi, Allah campur tangan bekerja, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka hikmat, kuasa pengurapan dari tempat yang maha tinggi menaungi mereka, sehingga mereka dimampukan untuk keluar dari setiap persoalan, melewati, menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Bersyukur, rindu akan sabda firman. Berfirmanlah atas setiap kami, hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang kedua. Ya, kemarin kita sudah merenungkan ayat yang ke-1 tentang Tuhan adalah gembala, takkan kurangan aku. Kita melanjutkan kedua sampai ayat yang ke-6. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, terpujilah Tuhan. Hari ini saya rindu memberi tema perenungan kita adalah hidup dituntun gembala yang baik. Ya, hidup dituntun gembala yang baik. Kalau hidup kita percayakan kepada gembala yang baik. Siapa gembala kita yang baik itu? Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Dialah gembala yang baik. Mungkin di dalam sebuah organisasi, sebuah gereja ada gembala. Ya, mereka juga mengembalakan hidup kita. Kita rindu mereka juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sebagai penyambung lidahnya Tuhan. Mereka juga gembala-gembala yang baik juga, yang memberi kita makan, minum rohani,
dipimpin, dibina, dibimbing, diarahkan, semakin mengenal kepada gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, sekalipun saya juga seorang gembala, tugas saya bukan supaya Bapak Ibu Saudara fokus kepada saya diizinkan Tuhan untuk membimbing Bapak Ibu Saudara juga berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena sasaran hidup Bapak Ibu Saudara adalah menjadi sama seperti Yesus. Nah, Tuhan gembala yang baik. Kita mau belajar hari ini, hidup kita di sepanjang hari ini digembalakan oleh Tuhan yang baik. Kalau kita rindu menikmati kehidupan kita, menikmati segala karunia yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang Tuhan berikan, kemurahan yang Tuhan berikan, kita harus berani untuk belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Dia menuntun kita. Sekalipun saat kita mengizinkan tangan Tuhan menuntun kita, bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan. Justru mungkin ketika kita mengizinkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada persoalan demi persoalan. Ya, ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, bukan berarti orang yang dibimbing oleh gembala yang baik tanpa pergumulan persoalan, tetapi orang yang hidupnya berani dipercayakan kepada gembala yang baik, selalu ada pimpinan, penyertaan, dan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada gembala yang baik, ya, hidupnya makan, minum, dan segala keperluan secara jasmani disediakan olehnya. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, makan, minum, rohani, jasmani, dilimpahkan, dicukupkan atas hidup kita. Kita tidak pernah kekurangan sesuatu apapun kalau kita mengizinkan Dia yang menjadi gembala yang baik atas hidup kita, menuntun kita. Kenapa? Karena Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia akan membawa kita ke rumput yang hijau, rumput yang subur, rumput yang indah, yang diizinkan untuk kita nikmati bersama dengan Tuhan. Tapi selalu saya ingatkan, bukan berarti tanpa persoalan dan tantangan. Ya, jadi makan, minum, baik secara rohani maupun jasmani, Dia sediakan bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya ke dalam gembala yang baik itu. Yang kedua, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, secara rohani, jasmani Dia sediakan jiwa kita, kebutuhan jiwa kita Dia puaskan. Ya, orang-orang yang suka memandang wajah Tuhan, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan, ya, jiwanya akan selalu disegarkan. Kalau orang dunia berkata supaya jiwanya segar kita harus refreshing, ya itu baik. Tetapi ada hal yang lebih baik ketika kita memandang wajah Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Dia, menikmati hadiratnya, jiwa kita akan disegarkan. Boleh nanti ditambahin dengan jalan-jalan, ya. Tapi bukan itu, ya. Ketika kita memandang Tuhan, menikmati hadiratnya saja, jiwa kita disegarkan. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun di jalan yang benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran, hidupnya, jiwanya itu sukacita. Ya, orang yang hidup menang di dalam kebenaran, selalu ada ucapan syukur mengalir di dalam hati dan hidupnya. Jiwa mempengaruhi perasaan. Saat jiwanya bisa hidup di dalam kebenaran, wow, ada sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menuntun anak-anaknya yang mempercayakan hidupnya untuk dipimpin olehnya. Dia tidak akan pernah memimpin ke jalan yang salah.
Dia akan selalu membawa kita hidup di jalan yang benar. Persoalannya, mau ndak kita hari ini hidupnya dipimpin Tuhan, hidup di jalan yang benar? Mau ndak? Keputusannya bukan di Tuhan. Tuhan tawarkan, monggo hidup di jalan yang benar, mau ndak? Ya, tapi keputusannya ada dalam hidup kita. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh gembala yang baik, tadi jasmani rohaninya dicukupkan, jiwanya dipuaskan. Nah, sehingga akhirnya ketika dia mengalami tantangan hidup, ayat yang keempat, aku berjalan dalam lembah kelam, ya, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur aku. Ya, tidak ada ketakutan. Badai besar datang atas hidup kita, persoalan besar datang atas hidup kita, tantangan besar datang atas hidup kita, dan banyak hal yang datang atas hidup kita seolah-olah seperti kabut yang pekat menutupi mata kita. Tetapi kalau kita mengizinkan Tuhan yang menggembalakan hidup kita, hati kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan, tapi hati kita akan dikuasai oleh sukacita, damai sejahtera, puji-pujian kepada Tuhan, karena dikatakan gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Selalu ada penghiburan sejati yang mengalir dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang hidupnya usang, mukanya ya kelihatannya bebannya berat sekali. Nah, orang ini perlu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Orang ini perlu untuk memuji-muji Tuhan. Orang ini perlu untuk hidup selalu ada di dalam hadiratnya. Nah, bahkan ketika ada lawan di depan kita saja, ada musuh di depan kita saja, kita masih bisa menikmati hidangan, makan dengan tenang. Dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di ayat 5, di hadapan lawanku. Bahkan dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya selama kita hidup di dunia, ketika Tuhan menuntun hidup kita, kita dipeliharanya, tetapi dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, akan diam di dalam surganya, akan diam di tempat yang sudah Dia sediakan, yaitu rumahnya, di dalam kekekalannya selama-lamanya. Tidak ada batas. Saat kita berani mempercayakan hidup kita kepada gembala yang baik. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, maukah kita menyerahkan hidup kita dan mempercayakan hidup kita kepada gembala yang baik itu? Kenali Dia sungguh-sungguh. Saat kau kenal Dia, maka ada satu kemampuan, kepercayaan yang akan membuat engkau berani berkata, apapun yang terjadi, aku tetap cinta Yesus. Aku mau tetap ikut pada tuntunan gembalaku, sebab aku percaya Dialah gembala yang baik. Sekalipun sekarang aku ada dalam lembah kelam, aku percaya Dialah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkanku. Sekalipun sekarang aku ada dalam persoalan, sekalipun sekarang aku ada di jalan buntu, sekalipun masih banyak sekalipun yang lain, tetapi karena kita percaya Dia adalah gembala yang baik, kita akan mempercayakan hidup kita untuk dituntun oleh-Nya, dan kita terus melangkah di jalan kebenarannya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa buat pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman. Tuntunlah hidup kami di sepanjang hari ini, yang percaya Engkaulah gembala yang baik.
Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahwa kami, ajar kami untuk semakin mengasihi Engkau. Apapun keadaan kami, biarlah kasih kami kepada Tuhan terus semakin bertumbuh, semakin bertambah di dalam Engkau. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan, segala aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru di dalam berkat yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.